Halo, selamat malam, atau selamat datang kapanpun kamu mendengarkan ini. Kembali lagi di podcast kesehatan bersama saya, Dr. Vina Santosa. Hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang saya yakin kamu pernah melakukannya. Bahkan mungkin malam ini kamu lagi mikir, mau nggak ya? Tenang, kita bahas bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Judul episode ini cukup jelas dan menggugah. Kalau kamu tetap masturbasi malam ini, ada beberapa hal yang nungguin kamu besok. Bagian 1, masturbasi hal yang umum tapi jarang dibahas serius. Sebelum kita bahas efeknya, yuk kita mulai dengan satu fakta penting dulu. Masturbasi adalah aktivitas seksual yang dilakukan sendiri. Dan ini adalah hal yang sangat umum. Menurut penelitian, lebih dari 80% pria dan sekitar 60% wanita pernah melakukannya. Mulai dari masa remaja, dewasa muda, bahkan sampai usia lanjut. Jadi, kalau kamu berpikir kamu sendirian, kamu tidak sendirian. Tapi, masalahnya bukan di boleh atau tidak. Masalahnya ada di seberapa sering kamu melakukannya dan untuk apa kamu melakukannya. Malam hari dan godaan untuk lepas kendali. Banyak pria, termasuk kamu yang sedang mendengarkan ini, menjadikan malam hari sebagai waktu me time, istirahat, dan kadang pelarian. Kelelahan setelah kerja, stres, rasa bosan, pikiran yang penuh tekanan, semua itu bisa memicu dorongan untuk mencari pelampiasan yang instan. Salah satunya, masturbasi. Dan memang setelah masturbasi, tubuh mengeluarkan hormon seperti dopamin, hormon kenikmatan, endorfin, hormon penghilang stres, prolaktin, hormon yang bikin kamu merasa puas dan ngantuk. Tapi pertanyaannya, kalau dilakukan terus-menerus setiap malam, apakah itu masih sehat? Apa yang akan terjadi besok pagi? Kamu mungkin merasa lebih tenang sesaat setelah masturbasi malam ini. Tapi coba perhatikan ini. 1. Energi kamu drop. Banyak pria mengeluh bangun tidur dalam keadaan lemas, ngantuk, bahkan kurang semangat. Itu karena tubuhmu sudah melepaskan energi untuk sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan. Apalagi kalau kamu tidur larut malam karena masturbasi dulu, lalu bangunnya pagi-pagi. Daya tahan tubuh pun menurun. 2. Fokus dan produktivitas berkurang. Beberapa studi menyebutkan bahwa ejakulasi terlalu sering, terutama tanpa aktivitas fisik lain, bisa mempengaruhi kadar testosteron harian. Akibatnya, kamu jadi lebih gampang terdistraksi, susah ambil keputusan, malas gerak, dan gampang capek. 3. Mood swing dan rasa bersalah. Setelah klimaks, sebagian orang merasa kosong. Ada rasa bersalah, merasa sia-sia, atau bahkan emosi negatif yang gak jelas datang dari mana. Ini terutama terjadi kalau kamu mengonsumsi pornografi berlebihan saat melakukannya. Otakmu menuntut stimulus yang makin tinggi, tapi tubuhmu mulai jenuh. Bagian 4. Saat masturbasi jadi masalah. Sekarang pertanyaannya, kapan masturbasi menjadi gangguan dalam hidup kamu? Tanda-tandanya bisa kamu lihat sendiri. Kamu melakukannya hampir setiap malam. Kamu merasa gatal atau gelisah kalau belum melakukannya. Kamu butuh konten porno yang makin ekstrim untuk bisa klimaks. Kamu jadi menghindari hubungan sosial atau bahkan hubungan seksual yang nyata. Dan yang paling parah,
kamu mulai merasa tidak puas dengan pasanganmu sendiri. Karena otakmu sudah terlatih dengan pola kenikmatan palsu yang dikendalikan sendiri. Bagian 5, apa yang terjadi kalau kamu stop? Nah, sekarang bayangin ini. Kamu memutuskan untuk tidak masturbasi selama 7 hari. Apa yang mungkin terjadi? Hari 1-2, kamu merasa gelisah, malam agak sulit tidur. Ada dorongan kuat untuk kembali ke kebiasaan lama. Hari 3-4, tubuh mulai adaptasi. Energi meningkat perlahan. Kamu mulai punya waktu lebih untuk hal lain. Hari 5-7, fokus lebih tajam, rasa percaya diri naik, mood lebih stabil, bahkan gairah seksual justru terasa lebih sehat dan terkendali. Efek ini dikenal dengan nama dopamine reset. Artinya, otakmu mulai terbiasa kembali pada kenikmatan alami, bukan yang instan. Bagian 7, tips mengendalikan diri tanpa menyiksa diri. Kalau kamu ingin mulai mengontrol kebiasaan ini, kamu bisa mulai dengan langkah-langkah kecil. 1. Buat jadwal tidur tetap. Hindari begadang tanpa tujuan. Begitu tubuhmu lelah dan tidur lebih cepat, dorongan untuk masturbasi menurun. 2. Alihkan ke kegiatan lain. Misalnya, olahraga ringan malam hari, baca buku santai, meditasi, atau dengerin podcast ini sampai ketiduran. 3. Kurangi akses ke konten pornografi. Kalau kamu terbiasa masturbasi sambil nonton pornografi, hentikan dulu dari situ. Karena ini yang bikin kamu kecanduan. 4. Tentukan tantangan pribadi. Misalnya, minggu ini aku nggak akan masturbasi selama 3 hari. Lalu minggu berikutnya jadi 5 hari. Naik perlahan tanpa menyiksa diri. Bagian 7. Kesimpulan. Tubuhmu butuh kendali, bukan pelampiasan. Tubuh dan pikiranmu bukan mesin pelampiasan. Kalau kamu terlalu sering mengejar kepuasan instan, kamu akan kehilangan hal-hal besar yang seharusnya kamu raih. Energi, fokus, semangat, dan bahkan hubungan sosial yang sehat. Malam ini kamu punya 2 pilihan. Mau tetap masturbasi, lalu besok hadapi rasa lelah, kosong, dan nyesal, atau kamu tahan, alihkan, dan mulai tantangan baru yang mungkin akan mengubah hidupmu. Pilihan ada di kamu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke teman-temanmu. Tulis komentarmu, ceritamu, atau bahkan tantanganmu minggu ini. Saya, Dr. Vina Santosa, pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap waras, dan jangan biarkan kebiasaan kecil mencuri potensi besarmu.